Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim wa faddalahu ala kathirin mimman khalaqa bil in'ami wa takrim. Fa in istaqama ala ta'atillah istamarra lahu hadha tafdhil fi jannatin na'im, wa illa rudda fil hawani wal adabil alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa huwa khallaqul alim, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahida lahu rabbuhu biqaulihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa karabatihi ajma'in wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala ta'ala utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awwalu ma yuhasabul abdu yawmal qiyamah as-salah, fa in salahat salaha sa'iru amali, fa in fasadat fasada sa'iru amali, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk bersimpuh, beriktikaf, menunaikan kewajiban kita salat Jumat berjamaah di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, di rumah Allah yang mulia ini. Kita berdoa semoga kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus diberi keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita senantiasa hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya, untuk mengikuti syariat-syariatnya, bersalawat kepadanya. Semoga kita diakui sebagai umat beliau nanti yang berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, sebagai khatib tentu kami berkewajiban mengingatkan kepada kita semua, bil khusus kepada diri khatib pribadi. Mari senantiasa kita berusaha semaksimal mungkin meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memanfaatkan kesempatan, kesehatan, kesenggangan waktu dan rizki yang masih dilimpahkan oleh Allah untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya yang memuliakan kita dalam kehidupan di dunia, apalagi kehidupan yang abadi di akhirat nanti, adalah ketakwaan kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jangan sampai kita menggadaikan keimanan dan ketakwaan, menggadaikan agama, menggadaikan dan melupakan kewajiban kita kepada Allah hanya karena kesibukan dunia, hanya karena mencari jabatan, hanya karena untuk mengumpulkan harta. Sungguh kalau ini kita lakukan, maka kita termasuk orang yang merugi. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, suatu hari atau suatu malam, seorang sahabat bernama Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami, beliau menyampaikan hadis dari baginda Rasulullah SAW. Kuntu ubitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah suatu malam bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwudu'i wa hajati. Aku sediakan air untuk beliau berwudu dan aku sediakan segala keperluan yang dibutuhkan oleh baginda Rasulullah. Kemudian setelah itu Rasulullah bersabda, as'alni, mintalah kepadaku wahai sahabatku, apa yang paling kau inginkan dariku. Maka sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami hanya menjawab, as'aluka murafiqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku hanya ingin bisa bersamamu bahkan sampai ke surga nanti ya Rasulullah. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, seandainya Rasulullah bersama kita, Rasulullah bertanya dengan pertanyaan yang sama, mungkin bagi seorang mukmin, bagi seorang yang mencintai dan merindukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin jawaban kita tidak akan jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami tersebut. As'aluka murafiqataka fil jannah. Aku hanya ingin ya Rasulullah bisa bersamamu kelak di surga. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Aghairu dzalik?" Apakah ada yang lain? Wadaka, hanya itu yang aku inginkan wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau begitu, engkau pun harus menolongku wahai sahabatku, agar kita bisa bersama-sama di surganya Allah suatu saat nanti. Bikasratis sujud, dengan memperbanyak sujud, artinya dengan menegakkan sholat. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, kita semua paham bahwa sholat adalah ibadah yang paling utama, ibadah yang paling pokok, bahkan sebagai tiangnya agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama,
Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti dia telah menegakkan agama. Dan orang yang meninggalkan sholat berarti sedang merusak atau merubuhkan agama. Aukam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita semua bahwa sholat ini adalah cara kita untuk mendidik generasi kita menjadi generasi yang soleh dan soleha. Rasulullah bersabda, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika umurnya sudah sampai 7 tahun. Fadribuhum wa hum abna'u 10. Dan pukul mereka kalau mereka enggan tidak mau sholat setelah umurnya sampai 10 tahun. Wa farriqu fil madaji, dan pisahkan tempat tidur mereka. Kaum muslimin, inilah cara kita mendidik anak-anak kita. Oleh karena itu, menegakkan sholat ini juga merupakan barometer, merupakan ukuran apakah kita memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Jika anak-anak kita telah beranjak remaja, telah beranjak dewasa dengan penuh kesadaran, tanpa disuruh, tanpa diingatkan, tanpa dipaksa, mereka berduyun-duyun datang ke masjid ketika azan berkumandang. Mereka berwudu, kemudian sholat 5 waktu dengan penuh kesadaran. Berbahagialah bahwa kita sudah memiliki tabungan akhirat, anak yang soleh dan soleha. Tapi sebaliknya, kalau kita lupa mendidik mereka, tidak mengingatkan tentang sholat mereka, sehingga ketika beranjak dewasa, setelah remaja, ketika azan berkumandang, mereka tetap asik dengan kegiatannya tanpa merasa berdosa, melewatkan begitu saja perintah Allah, bahkan sholat dengan penuh keterpaksaan di akhir-akhir waktu, bahkan mengulur waktu, bahkan membuang-buang waktu. Harus ada yang kita koreksi cara kita mendidik mereka sejak kecil, terutama mendidik mereka untuk sholat. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surah Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa tabu'us syahwat fa sawfa yalqawna ghayya. Akan datang satu generasi di belakang kalian yang mereka kerjaannya adalah meremehkan perintah sholat, sebaliknya mereka memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka akan menemui kesesatan. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, demikian juga kalau ibadah-ibadah yang lain Allah Subhanahu wa taala hanya menyuruhnya secara pribadi, secara personal. Namun khusus untuk sholat ternyata menjadi kewajiban seorang kepala keluarga untuk mengingatkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya untuk menegakkan sholat. Lihat di surah Toha, wa'mur ahlaka bis sholah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam melaksanakannya. Kami tidak minta rizki kepadamu, justru kamilah yang memberikan rizki kepadamu, dan akhir terbaik hanya akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, oleh karena itu kalau kita mengaku cinta kepada baginda Nabi, kalau kita ingin bersama baginda Nabi sampai ke surga nanti, tegakkan salah satu kewajiban kita, sekaligus merupakan sunnah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan memperbanyak sholat, dengan memperbanyak sujud, dengan meramaikan masjid dan musola di sekitar kita.
tentu tidak ada yang lebih membanggakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat umatnya meramaikan, memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, dengan kegiatan-kegiatan ibadah, dengan kegiatan ta'lim dalam rangka untuk memakmurkan masjid dan memajukan agamanya. Kaum muslimin, jamaah-jamaah rahimakumullah, demikian juga ternyata fungsi sholat secara spesifik dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan zikir yang berbentuk sholat itu adalah yang lebih utama. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kaum muslimin, jamaah-jamaah rahimakumullah, sholat ini juga yang nanti akan menjadi jaminan kita, yang akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat dari amal seorang hamba adalah salat. Fa in sholahat sairu amali. Kalau salatnya baik, baik seluruh amalnya. Fa in fasada sairu amali. Jika salatnya buruk, maka buruklah seluruh amalnya. Yang terakhir, ternyata telah dicontohkan oleh baginda Nabi dan orang-orang yang soleh terdahulu bahwa salat ini bisa menjadi solusi. Salat ini bisa menjadi cara kita untuk meminta bimbingan, arahan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah dalam segala situasi yang rumit, situasi yang sempit, selalu melaksanakan sholat, sehingga Allah juga merekomendasikan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya sholat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kaum muslimin, jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kesadaran kita sholat, menegakkan perintah sholat 5 waktu, terutama bisa kita kerjakan berjamaah. Kita gandeng anak-anak kita untuk menuju masjid dan mushola terdekat untuk sholat berjamaah. Suatu saat nanti kita akan memiliki anak-anak yang soleh dan solehah, yang menegakkan sholat, karena inilah harta paling berharga. Bahkan Nabi Allah Ibrahim secara khusus berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku generasi yang menegakkan sholat. Kabulkanlah doaku ya Allah. Walaupun seluruh dunia kita miliki, walaupun seluruh harta kita miliki, walaupun setinggi apapun jabatan telah kita dapatkan, namun kalau anak-anak kita adalah generasi yang semena-mena, yang meremehkan sholat, maka jangan-jangan ini adalah awal dari malapetaka yang akan ditimpakan kepada kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ketika sholat ini telah menjadi kebutuhan sebagaimana yang diminta oleh sahabat Rasulullah SAW tadi, maka insya Allah kita bisa bersama-sama baginda Rasulullah di surganya Allah di hari kiamat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, law anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala ta'ala qadima, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wallahu an sadatina khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat ya Allah ya qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur al ikhwana al muslimina al mujahidin al mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur al ikhwana al muslimina al mujahidin al mustad'afina fi kulli makan ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batil warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu a'lamu ma tasna'un. Aqimissalam.